semuanya. Dua coach yang sangat-sangat pintar, udah mempertontonkan bagaimana skill dari cara mereka berpikir lewat game yang pertama kali. Iya, jadi ini kita langsung aja intip sebentar lagi di game yang kedua. Akankah EVOS Legends Sang Raja Hutan bisa untuk membalaskan dendamnya di game yang kedua dan memperpanjang nafasnya? Atau Alter Ego justru ingin menunjukkan bagaimana kekuatannya di puncak klasmen dan ini dia draft pick-nya? Lagi-lagi, Alter Ego Esport masih gak mau melepas dari sisi Angela milik RKT. Tapi kali ini Pakitonya di ban Om Wawa. Iya, tanpa Pakito yang sebagaimana kita tahu tadi di kontes ya dua-duanya saling melepaskan Pakito, Matilda dan ternyata dimenangkan oleh Alter Ego yang memiliki Pakito plus Povius sebenarnya. Karena Povius di sini nutupin cukup banyak celah. Jadi hero-hero yang punya skill dash itu tadinya tertutupin semuanya oleh adanya Povius sendiri. EVOS Legends akankah mereka melakukan banning terhadap Matilda sekarang? Sementara ini dia dua gold laner, Nino dan juga Clover. Sementara waktu Nino ini ada di posisi MVP kita ya untuk regular season. Jadi terlepas daripada segala jungler yang berada dari season ke season, kali ini Nino membuktikan bahwa sebagai gold laner juga dia sanggup untuk naik sebagai MVP dan permainan dia benar-benar cemerlang sekali. Lihat sebagaimana besar GPM yang bisa didapatkan oleh Nino juga. Sebagai gold laner ini sangat memaksimalkan si laningnya benar-benar nyiksa untuk Nino. Yap, Ebusa, Angela, respect lagi. Lalu ada Esmeralda, Pakito. Sejauh ini Povius juga masih terlepas nih. Tetap mau akan mengeluarkan ataupun membebaskan hero tersebut karena Alter Ego first pick loh. Alter Ego siap dengan hero tersebut untuk first pick kalau menurut gua dia mau. Karena Esmeralda juga sekarang udah level 2, berarti ini hero bisa dibilang ya free. Paling kan iya. Lepasin Matilda, kasih style skill untuk melompat lagi. Terus mencoba kita sendiri dan export. Juga masih Matilda. Tapi kalau nge-banning juga, tak nge-banning ke arah Pakito, sama Povius, lumayan berat sih buat EVOS Legends karena Benedetta udah tutup tiba-tiba, terus sekian assassin semuanya juga jadi confused di sisi ini. EVOS Legends. Kalau misalnya dari EVOS Legends membuka dari sisi Poveus ya dan otomatis Poveusnya bisa langsung diamankan oleh Alter Ego Esport dan dengan adanya Poveus otomatis hero-hero assassin hero-hero yang banyak dashnya ini bakal langsung kebintai semua. Jadi kita bakal lihat tapi kalau EVOS Legends nge-ban ke arah Poveus, Matildanya juga lepas nih. Nah ini dia Matilda bakal langsung diamankan harusnya. Itulah strategi dari nasi uduk. Wow, Dominic Poviusnya kita masih bisa dapetin satu hero yang cukup menawan ya di early game. Sekarang Matilda seharusnya tanpa kontestan sama sekali kalau bisa digunakan oleh Rasi. Berani banget emang anak si Uduk ya. Emang dia ngajak kontes terus. Bener-bener ngajak kontes terus. Dari tadi juga dari 3 band-bandannya dia. Selain nge-respect, tapi dia juga ngajak kontes gitu. Ayo. Jadi ada maksud terselubung di dalamnya ya. Iya gitu loh. Ya udah Matilda pun sekarang udah langsung diamankan oleh Alter Ego Esport. Dan kemungkinan akan digunakan oleh Rasi kah? Atau mungkin masih bisa digunakan oleh Ahmad sebagai mid laner. Ya, masih di zona yang abu-abu juga untuk Matilda dari EVOS Legends. Mereka bisa menahan sekarang kalau masih mau mempergunakan Barats. Tapi apakah iya untuk Baratsnya? Ruby juga masih terbuka. Sementara yang lainnya siapa? Kira-kira Matrix masih ada. Ruby Matrix. Baratsnya juga tadi masih ada. EVOS Legends. Pilihan. Dan ini pilihan yang berat banget. Karena Alter Ego responsnya biasanya menyesuaikan setelah lawannya melakukan first and second pick. Dan kita akan tahu sebentar lagi apa yang akan dipilih oleh EVOS Legends. Dan Popol Pupa bermain agresif bersama dengan Benedetta karena ya itu dia. Tanpa ada Povius, Benedetta akan bisa bergerak dengan bebas sekarang kita lihat. Iya, dan ini combo early agresif banget dari EVOS Legends. Ada Benedetta, ada Popol Kupa dengan trapnya. Dengan adanya Benedetta yang kita tahu lincah banget, mobilitasnya tinggi, ini bakal membuat dari Alter Ego Esport cukup kewalahan jika di-press jungle-nya oleh teman-teman dari EVOS Legends. Jadi kita akan lihat nih, apakah jawaban dari Alter Ego Esport akankah langsung mengamankan ke arah jauh head, Matildanya bakal di arah mid lane.
dilihat lagi nih. Ini belum ada crowd control yang emang benar-benar gede juga dari EVOS Legend, emang benar-benar santai. Dan sekarang ada Barat dan juga Patrick. Oke. Makin benar. Waduh. Oke. EVOS Legend kalian butuh burst lagi. Karena melompat ke bagian belakang ya, posisi ada Barat memang benar. Iya. Bisa mancing Detona's Welcome. Cuman kalau Detona's Welcome-nya lagi gak dipakai juga, itu bakal merepotkan banget. Di sini Baratnya bakal kebayang time ngedinai pemain-pemain EVOS Legends untuk bisa mengganggu atau ngeharas. Andai kata Baratnya ini yang jadi jungler. Kan masih abu-abu banget juga ya, Barat bisa dipakai sama Pai di side lane. Jadi kondisinya conditional banget. Memang nanti ketika gabung ke tengah, Barat Matrix di lini depan Barat, di lini belakang kita tahu bagaimana di biru ataupun Bennett Range yang dipakai oleh Matrix bisa membuahkan hasil dan respon Parsha. Balik Parsha lagi. Hanya tinggal harusnya mungkin menghilangkan hero-hero yang bisa menabrak langsung ke arah backline-nya nih. Apakah side lane-nya? Tapi udah ada nih side lane-nya nih harusnya ya. Nino pernah gak sih untuk menggunakan Elise? Kayaknya pernah sih Nino menggunakan Elise ya. Elise bisa. Karena Elise bisa juga kan untuk Lunox juga mungkin masih bisa karena untuk si Nino sendiri sering banget menggunakan Lunox tersebut dan kemungkinan akan bisa dihilangkan karena yang hero-hero seperti itu Parsha nih emang harus dijangkau banget, kalau enggak dia bakal menjadi salah satu penghancur combo-combo yang nantinya mungkin akan dikeluarkan oleh Alter Ego Esport itu sendiri. Iya. Itu dia langsung di-ban. Satu insurance damage. Elise kan benar aja. Ya, Nino dia bagus banget ketika diberikan kepercayaan ya, terutama untuk farming. Dia kuat banget, dia bisa kembalikan keadaan juga. Jadi tanpa Elise sekarang, satu lagi yang biasanya kita lihat itu Lunox ya. Lunox bisa dipakai juga sama Etsy, bakal dikuatkan oleh EVOS Legends. Tapi yang pasti Alter Ego, ya mereka butuh hero yang bisa ngedance ke bagian belakang juga. Atau kalau enggak, mereka bisa nungguin aja. Tunggu EVOS Legends buat inisiasi, counter initiate, dan kembali ke keadaan. Dan Ruby di-banning. Tanpa Ruby juga sekarang kita lihat. Yuzong. Tanpa Ruby ini berarti sudah langsung menjadi salah satu stopper dari mungkin ke arah Matrixnya sendiri atau nanti Alter Ego bakal ngepick ke arah Assassin. Yuzong dari EVOS Legends, Tamus juga masih ada. Lapu-lapu untuk di side lane-nya bisa membantu untuk langsung di-ban oleh EVOS Legends. Tapi kita bakal lihat nih, last ban EVOS Legends. Kira-kira siapa nih? Langsung ya. Junglernya Barat, tapi untuk EVOS Legends ya Yuzong bisa sih di-ban karena sekarang masalah jauh mau gue tuker itu bokap gue kan mau pakai motor Ini rokok lu masih ada ya? habis Ya. seorang Parsianya ini dia nggak bisa Linting down. Bukan. Oh, bukan. Oke lah. Bisa bang. Ada sideline Benedetta-nya bisa untuk dijadikan jungle juga oleh versi Widih. tadi sih ya Mahal. iya pas tadi gue ngambil iya bokap gue juga lagi ngabar Kenapa? Dari tadi kita tungguin loh. tadi suaranya beliau Menarik sih ya kalau sampai ada Altus. selalu belakang motor di depan Oke, kita lihat aja dia satu hero lagi dari mainnya EVOS lagi Legends. aduh sadar banget pak itu Penggunaan hari ada habis tadi sholat sini. Kita tahu Clover dengan hero-nya, dengan Haritnya. Lagi Salah satu record. bahaya sekali juga. Lagi record. Sangat mengerikan apabila dia bisa mendapatkan hero tersebut. Ini Apalagi live kalau langsung. dia berada di sideline, dia punya verify, dia bisa selamat dari cekraman-cekraman hero seperti Baras dan juga beberapa hero lock lainnya. Oke, berarti kita bakal lihat nih dari EVOS Legends Tamusnya udah dibuang. Yap. Kira-kira siapa di nih? atas di bawah Lapu-lapu, muka di atas Yuzong. One ternyata. Oh, Oke, kita back to the old meta nih, di mana marksman atau one-one bakal dijadikan sideline-nya Omawa, tapi efektif deh. Ini dia men. denger nih. Anjir. Mereka kalau turun harus diganti terus sama
Dia cuma nanya doang sih bang, juga itu bakal enak banget di rumah pasalnya di siapa aja. Dia nggak bilang suruh nanya. itu udah sangat enak banget. Nama nanya Bang Nigel, katanya ngajak ke kamu. Gold. Yap, memberikan efek slow juga. Siapa tahu ada harus lain sama Warwan. Siapa yang akan langsung dipersembahkan oleh Alter Ego Esport dengan 2 hero terakhirnya? Akankah Lapu dan juga Kagura baik dan bagusnya akan menjadi jungler nih Om ya? Harusnya nih. Berarti, bentar. Apa tuh? Ini sideline-nya satu berarti Ratus Nanti ada ya nih. Evos ya. enggak untuk Alter Ego Esport Om. Oh, Oke, tadi untuk Garar jungler. Kemungkinan untuk Patricknya akan berada di mid lane apa di side lane nih? Atau Kaguranya yang akan ada di mid lane? Patricknya ke side lane. bisa di side si Iya Nino kan? biasa pakai Iya kan? Betul, Oke. Sementara itu EVOS Legend. Satu hero lagi fighter harusnya untuk bisa memberikan efek ya ke badan rekan-rekan calon sandbag juga. Uranus masih terbuka juga sejauh ini. Dan ternyata adalah Harley. Magical damage lagi. Mereka ingin langsung bermain hit and run in and out. Kita lihat aja bagaimana impactnya terhadap masing-masing pertempuran yang akan langsung dipersembahkan di Lane of Dawn sesaat lagi. Jadi buat kalian pendukung dari EVOS Legend di pos farm di luar sana, jangan kecil hati dulu. Ini waktunya kalian berdoa dan juga memberikan dukungan jauh lebih banyak lagi karena tim yang kalian unggulkan sedang berada dan tertinggal 1-0. Tapi masih terbuka kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan di game yang kedua ini. Tapi Alter Ego Esport, akankah mereka bisa membabat habis 2-0 EVOS Legend dan juga tetap mempertahankan win streak yang mereka miliki? Sesaat lagi jawabannya akan kita saksikan bersama-sama Thalia dan juga Om. Iya, langsung aja nih kita intip di game yang kedua. Akankah seperti apa? Akankah sang Raja Hutan bisa untuk menundukkan Alter Ego kembali untuk menyamakan posisinya? Atau justru Alter Ego memantapkan dengan adanya 2-0 dan let's go. Ini dia, langsung saja kita menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Aku penasaran banget sih, kita bakal ngeliat game yang ketiga apa enggak nih Pak Fulren? Yap, sejak di sini antara Lapu-Lapu dan juga Benedetta juga sudah bertemu di dalam satu lane yang sama. Ada Rasi, ada Ahmad di bagian tengah melemparkan payung, lagi terkena juga. Agak sedikit mundur, Luminer pun menghilangkan dengan beberapa skill yang dia miliki. Entah itu ke Oce, udah ada energy impact ternyata yang dia amankan untuk pertama kali. Tapi Nino mendapatkan serangan yang sangat-sangat besar dari Clover. Clover perlu menggunakan Aegis-nya. Mereka beradu basic attack harusnya di awal game ini kali ya. Ya, saling tukar jual beli serangan aja dari kedua belah tim. Tapi dari anti match kali ini mencoba untuk di pressure keberadaannya, mencoba untuk di zoning balik ke arah jungle milik masing-masing tim. Karena anti match kayaknya jauh banget even ke tetangga ke jungle milik Alter Ego ini. Tapi anti match masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari Alter Ego. Kali ini Versus juga masih sama-sama mengamankan dari segi Yap, karena dari apa ya, Anti-Match sendiri coba lihat rotasi yang dia lakukan sangat-sangat baik loh. Dari atas muter ke tengah sampai ke bawah, muter lagi ke atas lagi. Dia memanfaatkan banget apa yang bisa dilakukan lewat Benedetta loh. Dengan mobilitas yang sangat tinggi, dia lakukan lagi pergerakan, dia cari lagi informasi, dia lihat keberadaan dari pemain Alter Ego Esport ada di mana aja. Tapi nantinya kita lihat lagi dari REKT, udah ketahuan posisinya, ada Kupa yang mungkin langsung dikeluarkan, tapi malah terkena lepehan yang dikeluarkan oleh Seiboy. Langsung aja, tapi ternyata untuk kali ini Rasinya masih bisa kabur dengan Adeka Kure. Dia gunakan malam menghilang sudah. Rasinya menghilang untuk kali ini Om Wawa, dan bisa dibilang mungkin untuk Rasinya dengan Kagura ataukah dia romernya Om Wawa atau Ahmad dengan Matilda, karena sekarang Bartel pun udah mulai dicolek-colek, tapi pemain Bos Legend malah mundur semuanya dan juga memberikan tantangan kepada pemain Alter Ego. Bener-bener aja langsung dibabat habis, ditabrak lagi dengan Aigan Eagle yang ada Cycling Eagle yang dimiliki oleh pemain Alter Ego Esport. Dua orang sekaligus langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat.
Yes, langsung aja dihilangkan dari Versix. Tapi sementara itu lihat bagaimana dari Sally Boy-nya. Coba untuk mengamankan dari Crab Golden terlebih dahulu dan Pai yang dia mencuri Cremor di atas top lane. Sementara dari Nino sendiri dengan ada di biru dia mencoba untuk menyicil dari Gold Shield Tarotnya. Tapi RKT-nya berhasil dipanis oleh Raffi dan juga Ahmad. Sementara dari Clover mencoba untuk melakukan recall. Nggak mau terlalu mengambil resiko, dia lebih memilih untuk kembali pulang. Tapi dari Force Legends dengan adanya kali ini one-one, menurut aku lane Insurance bisa banget langsung didominasi oleh EVOS Legends. Ya, karena Wanon untuk di early game kayak gini dia susah banget, serius Emang susah susah, banget. iya. Untuk movement speednya itu sangat-sangat bergantung sekali dengan attack speednya. Inilah menjadi pembeda dari antara hero-hero lainnya. Apalagi di luar sana juga masih banyak lagi pemain-pemain yang mungkin memilih untuk menggunakan sepatu dan ada juga yang tidak menggunakan sepatu. Di sekarang udah ada lagi mortal langsung dilemparkan, Rasinya maju bersama dengan Ahmad. Lalu cycling Eagle langsung ditabrak, Aegis dikeluarkan langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Fading Ice Strike-nya dikeluarkan juga untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Ternyata untuk kali ini ada satu player yang General Alter Ego Sport juga langsung hilang. Alekto main blow di bagian belakang, ingin mendapatkan langsung ke arah Rasi, tapi Rasi maju bersama dan juga menggocek langsung ke arah satu poker trick yang dikeluarkan oleh Persik. Melihat dari kejauhan ada satu gold pop yang kemungkinan masih bisa diambil, dan sekarang untuk gold pop tersebut pun akan lenyap ke arah mana karena tidak ada tadi notif dari gold yang ada di atas kepala ataupun Persik nih. Iya, tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane nampaknya Patrick cukup terpressure dengan adanya dua pemain dari EVOS Legends. Dia harus kembali ke belakang. Terkena adanya Deadly Magic, tapi ternyata poker tricknya nampaknya tidak tembus ke arah dari seorang Patrick. Tapi ini dia detonalkan langsung aja dilahap. Dan Versix-nya langsung dihilangkan di arah bottom lane. Coba untuk menabrak dengan ada satu posisi yang ke arah depan Ahmad. Kali ini harus mundur karena tidak ada backup damage dari arah teman-teman Alter Ego. Karena Sally Boy-nya sendiri dia lebih fokus untuk mengamankan ke arah objektif turtle-nya. Begitu pula dengan ada Ahmad yang nampaknya kali ini menzoning aja, masih mencoba untuk mempressure ke arah EVOS Legend. Begitu pula dengan ada anti-match, flame shot-nya terkena tapi masih bisa untuk bertahan di arah belakang Pak Pulung. Flame shotnya on point, pemain dari EVOS untuk Versiknya. Ada sebuah pergerakan tadi yang sangat-sangat tidak baik sehingga bisa dimanfaatkan. Dan sekarang coba lihat, ada lagi sebuah invasi yang dilakukan oleh Sally Boy bersama dengan Ahmad yang menggunakan Matilda. Jadi buat kalian ada Snake Time juga, jadi jangan lupa untuk masuk download aja dari Snake videonya. Entah itu di App Store ataupun di Play Store, kalian bisa langsung mendapatkan momen-momen terbaik dan juga mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung skin untuk kalian semua. Dan sekarang pertempuran langsung pecah lagi di bagian tengah. Ada efek stun yang tercipta, langsung kena gigit aja Ahmadnya. Sekarang pemain EVOS Legends langsung mundur teratur supaya ditembak lagi. Dengan ada jadi biru patient begitu menyakitkan, namun untungnya masih bisa selamat pemain EVOS Legends. One berpindah tempat, lawan lapu-lapu sekarang. Ada Rasi yang udah hadir, bersiap untuk memberikan sebuah gangguan lagi. Karena Sally Boy pun udah mulai join, bersiap lagi. Semua yang ada di depan langsung dilepain, stacknya tetap dipertahankan. Dan base turret ataupun sebuah outer turret yang ada di atas sana pun akan segera dihancurkan kalian. Yes, sementara itu kali ini dari Alter Ego mereka mencoba untuk diam-diam merontokkan semua dari tarotnya. Outer turret di arah top lane, di bottom lane sudah berhasil diamankan. Ini tinggal komit ke arah mid lane-nya. Akankah mencoba untuk dipaksakan aja, tapi dari Rasi sendiri sudah langsung menzoning kembali Parsianya. Bahkan dari Parsianya harus mempop up Wings by Wings untuk menghindari damage yang diberikan oleh seorang Rasi. Di arah bottom lane nanti Match dan juga Persix masih dipantau aja keberadaannya, dan nampaknya dari Alter Ego juga mulai memperlambat atau nge-slow dari segi tempo permainan yang nggak mau terlalu terburu-buru. Apalagi kita baru memasuki menit ke-6 dan sebentar lagi Turtle juga bisa menjadi objektif yang bagus bagi seorang Sally Boy. Iya, itu tadi diambil ya problem. Di Alter Ego mereka nggak boleh ngebiarin sih Clovernya untuk farming terus-terusan.
Waduh, miss move yang dilakukan. Dan sekarang coba kita lihat aja di dua player yang dimiliki oleh EVOS Legend pun langsung berhasil tertangkap dengan sangat cepat. Bahkan sekarang versiknya again and again. Ada formasi ataupun sebuah posisi yang sangat-sangat tidak baik. Painya langsung lompat, Brave Fighter digetok, digedik, kepalanya retak. Tapi Popoleng Kuba mau pergi ke arah mana? Hilang sudah, menyisakan untuk anti-match seorang diri dengan Electrifying Flow. Dia masih bisa kabur di area tersebut. Dan juga untuk one-one-nya sekarang udah respawn. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyulitkan lagi untuk EVOS Legend, di mana mereka kemungkinan akan kalah dari sisi item. Pedra Aztec dikeluarkan, ada lagi Swallow Pants tapi belum bisa mendapatkan weakness point yang dimiliki oleh Sally Boy. Sekalinya pun dapat, mungkin untuk DPS-nya pasti akan hanya mencicil terlebih dahulu nih Om Wawa. Dan di tengah, oh my god, what happened with EVOS Legend? Udah terjadi penggerbekan di mana-mana. 10-2 poin skill sekarang loh, Talia. 10-2 ini dari Alter Ego, dia benar-benar mendominasi dan bahkan lihat dari segi objektifnya juga mereka unggul selisih 3 objektif tarat. Dan dimana kalau kita memasuki menit ke-7 ke menit ke-8 sebentar lagi perbedaan network yang cukup jauh. Dan lihat bagaimana dari anti-match-nya mencoba, Ahmad maksudnya melakukan circling eagle ke depan dan berhasil untuk menumbangkan Luminer. Networknya makin jauh banget, flame shotnya juga on point banget. Dan kali ini Sally Boy sudah mendapatkan purple buff-nya. EVOS Legend di game yang kedua, apa yang terjadi Om Wawa? Iya, EVOS mereka benar-benar kena pressure sih. Bagaimana keadaan dari Ahmad di sini sebagai mid laner, terutama Matildanya bisa nge-burst down dengan Queen Blade juga yang dipakai oleh dia. Dan belum lagi Pai-nya luar biasa, bisa nge-hold, bisa dapetin poin demi poin dan bahkan untuk switch lane kalian. Oke, dan itu dia bagaimana dari Patricia kali ini mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Rasi menjadi incaran utama, Sally Boy berganti Simtifang untuk langsung jaga di area depan. Eren katanya justru yang di outplay terpanis di lini terdepan. Sementara itu Rasi yang diincar justru dia masih selamat dengan Clover. Kali ini bakal di sandwich aja oleh Sally Boy dan juga Rasi terkena persemanya cukup sakit. Clover gak bisa kemana-mana dan hampir saja berhasil untuk diamankan dengan adanya satu buah flame shot dari seorang Rasi. One-one-nya tumbang 0-3-2, bukanlah KDA yang bagus untuk seorang one-one. Walaupun kita tahu one-one ini butuh banget untuk ngedrag ke arah late game. Dia udah ada Corons dan Seven, udah ada Demon Hunter Sword, tapi tetap aja late game ini memang battlefieldnya dari seorang one-one. Tapi dengan adanya kondisi yang terpressure kayak gini, apakah masih bisa Om Wawa? Ya, bakal berat banget, terutama pressure demi pressure ini langsung dibangun oleh Alter Ego, sadar kalau mereka sedang unggul dari segala lini. Bahkan untuk roamernya bukan Matilda, tapi ada Kagura bantu loh. Yap, ini adalah sebuah pertempuran lagi. Sedikit lagi SP Trisa, tapi Rasinya udah berhasil langsung dilumpuhkan. Udah ada satu lagi crossbow tank yang langsung dikeluarkan oleh one-one-nya. Hanya saja sekarang Antiman masih bisa kabur dan juga memberikan sebuah efek balasan dengan efek top slash sangat baik sekali untuk EVOS Legend, di mana mereka bisa membalikan keadaan. Karena sekarang coba lihat pemain EVOS Legend bergerak bersama. Mereka ingin memacu juga adrenalinnya agar bisa memulangkan pemain dari Alter Ego. Cuma di mana Nibiru Passion langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi SP Trisa dari Nino-nya hilang langsung aja menghilang dan berhasil didapatkan. Sementara Luminer udah mencari posisi, siap untuk mengeluarkan Pedra Strike-nya. Udah terlihat lagi ada Lord Kepai lebih baik mandiri, sementara Sally Boy masih tetap mempertahankan stack-nya di tengah. Mainnya dikeroyok habis-habisan, belum ada weakness point yang terbuka, tapi ternyata untuk kali ini crossbow tank-nya langsung aja mengarah ke arah Baras dan berhasil dilumpuhkan oleh one-one-nya. Sangat baik sekali dan juga ada bantuan lewat Pedra Strike yang dikeluarkan oleh Luminer di belakang sana, Talia. Yes, EVOS Legend perlahan-lahan namun pasti mereka mencoba untuk meliting kembali tempo permainannya, mencoba untuk mendapatkan lagi momentumnya. Dan ini dia EVOS sudah mengamankan Lordnya dan bahkan dari Alter Ego, karena mereka sudah kehilangan 3 pemainnya, gak sanggup untuk melakukan kontes. Karena teman-teman dari EVOS Legend, Lord yang pertama, Lord yang belum enhance, tapi ini bisa banget untuk digunakan kesempatannya oleh EVOS Legend mengoptimalkan, mendobrak ke arah top lane-nya yang udah mulai rontok dari Alter Ego. Akankah nanti inhibitornya bisa rontok? Tapi real time probability by Samsung Galaxy S Series 59% masih di tangan Alter Ego eSport 40. Yap, ini benar-benar di bagian tengah. Dia terus berusaha untuk memberikan gangguan dan juga memberikan distraction, merubah ataupun mengacak-acak konsentrasi pemain Alter Ego eSport. Sebuah momen bisa mereka manfaatkan untuk membalikan keadaan perlahan. Popoleng Kupanya kali ini hadir. Ada Luminan juga, Pedra Estra dikeluarkan guna untuk mengusir mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego eSport. Lalu untuk Barasnya tetap dengan badan yang sangat-sangat tebal. Dia menjadi titik pelindung sekaligus untuk rekan-rekannya. Selain juga memberikan damage, Sally Boy kali ini bisa aja menjadi sandbag nanti ya. Tapi Clover di arah yang berbeda,
Swallow Pad dikeluarkan, tidak ada weakness point yang berhasil didapatkan. Berarti Chrono of Tank pun masih gagal untuk dikeluarkan. Sementara di bagian tengah ada wave minion yang habis. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan satu inner turret-nya Thalia. Yap, masih gagal untuk mendapatkan satu inner turret-nya karena masih bisa untuk ditahan aja. Tapi dari Lumina langsung pop up dari Rastrek-nya. Rasinya tumbang dengan ada Deadly Magic. Mencoba untuk dilahap dengan ada satu buah detonator wild card. Tovan Nobel juga langsung dilontarkan. Popol kupanya sudah hilang. Kali ini anti-mage mencoba untuk nge-cutting lagi dari belakang. Tapi Persix langsung mencari incaran. Begitu pula dengan Parsianya berhasil ditumbangkan anti-mage. Tapi Pai-nya benar-benar ngincar ke arah Persix dan harus pukul mundur kembali. Tapi ternyata masih bisa untuk diamankan dari Persix ya. Dan bahkan Deadly Magic-nya gak berasa ke arah seorang Pai masih terlalu sustain 40. Dibalikin keadaan sama Pai dengan adanya pedang yang dilemparkan langsung ke arah Harley-nya. Ini membuat Harley tadi langsung terjungkang dan juga balik ke arah base-nya. Bisa dibilang itu adalah gambling tadi, aksi dari Harley-nya. Dia ngelihat ada darah yang gak begitu banyak lagi. Dengan ada Deadly Magic, Poker Trick mungkin ini akan bisa menghilangkan ke arah dari lapu-lapu. Tapi ternyata mungkin ada miskalkulasi dari Persik. Dia tidak memperkirakan akan ada skill tambahan yang dikeluarkan oleh lapu-lapu untuk bisa membalikkan keadaan. RKT, ada beberapa orang di depan sana. Akankah dia langsung mengeluarkan seluruh skill yang dia miliki? Dilompatin juga. Ada Brave Fighter. RKT-nya masih bisa kabur di area tersebut. Dan juga selamat sudah untuk kali ini. Oh wow. Aksi yang udah dikeluarkan oleh EVOS barusan pun masih bisa dibalikin lagi oleh Alter Ego sekarang. Sekarang mereka bisa ngebalikin Om Wawa. Iya, dan ini akan sangat bergantung untuk Anti-Match dengan Benedetta-nya. Tadi kita tahu bagaimana untuk tim fight besar. Benedetta dari Anti-Match menggunakan Eye for an Eye yang mengakibatkan Circling Eagle itu nge-stun pemain dari Alter Ego Esports. Dan timing-timing seperti itu yang memang harus dicari oleh EVOS Legends. Mereka punya Benedetta, mereka bisa nge-distract dulu sambil membiarkan spacing. Yang kalau kita lihat sekarang Clover sudah mendapatkan spacing tersebut. Item untuk Clover sendiri sudah bisa dikategorikan ya. Jadi juga adanya Demon Hunter, Corrosion, dan juga Will of Nature sudah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa nge-down balance. Tapi kalau sampai memang terkena ke arah dari barat sih, diskonnya juga bakal banyak banget sih 40. Apalagi item dari Sally Boy dia punya Winter, yang dimana bakal dipakai nanti sekiranya kalau sampai Crossbow of Tank mengarah ke Sally Boy sendiri. Wah, ini yang item terakhirnya apa nih ya? Kayaknya malah pick roar deh dari si One-One-nya ya. Bisa jadi nih. Iya, Atau mungkin mau dipaksakan juga ke arah si Halberd. Karena sekarang mereka butuh banget. Sally Boy ini harus dipotong juga regen SP-nya. Lapu-lapu juga harus dipotong regen SP-nya. Karena mereka juga dilihat ada dominan ice di arah Popol and Kupa. Ataukah akan ada lagi WON yang akan digunakan oleh magical damage milik EVOS Legend. Karena mereka belum ada yang benar-benar memotong selain dari Popol and Kupa loh Thalia. Iya, jadi ini dari segi itemnya sudah mulai dipikirkan juga dari kedua belah tim. Tapi kalau aku melihat dari Clover-nya ya, seperti kata Pak Pulung tadi, dia bakal mengarah ke arah Malefic Roar untuk lebih memberikan burst penetrasi fisikalnya ke Sally Boy dan juga ke arah Ahmad bersama dengan Pai. Karena ketiga hero itu di menit yang sekarang udah menuju ke arah mid game to late game, ini bakal makin tebel lagi. Dan lihat bagaimana 1v1 situation di arah bottom lane antara Anti-Match dan juga Pai. Saling mengulur waktu aja satu sama lain, dan 4 pemain lainnya dari masing-masing tim sudah langsung memantau di area Lord Pit-nya. Lordnya di reset, gak mau terlalu di overcommit juga oleh teman-teman dari EVOS Legends maupun dari Alter Ego. Dan Sally Boy-nya memilih untuk mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu. Dan langsung aja kali ini dipantau pergerakannya. Akankah bakal di take over oleh Alter Ego atau bakal di reset lagi dari kedua belah tim? Karena Lord yang kali ini bakal bisa membuat perubahan besar. Tapi itu dia sudah ada di ke arah depan dari orang Ahmadnya. Tapi Ahmadnya langsung terkena dari banyak banget resource-nya. Tapi Lord-nya kali ini Kaguranya juga berhasil ditumbangkan. Sally Boy bisa berada diincar dari orang Clover-nya. Berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Clover-nya kali ini mencoba untuk membawa dari Crossbow Tank ke arah Pai. Menyisakan Hino sendirian. Ini Alter Ego Esports. Apa yang terjadi Pak Pulung? Ini adalah hal yang sangat baik sekali. Tadi kita lihat aja bagaimana sebuah peperangan yang langsung aja mereka balikin keadaan. Tapi EVOS Legend untuk kali ini bisa aja mendapatkan kemenangan di
game yang kedua. Sedikit lagi HP dari Inhibitor Tarim udah mereka bisa ambil. Dan sekarang Lordnya udah mulai muncul. Mungkin akan memberikan sedikit waktu untuk pemain Alter Ego Esports ataupun Nino bisa mempertahankan pace-nya. Karena mereka pemain dari EVOS sudah akan langsung menghancurkan ke arah satu Lordnya. Ada Federasi tapi Nino masih bisa bertahan. Tapi Nino masih bisa mempertahankan pace turretnya. Di biru potionnya ataupun di biru passionnya memang benar-benar ditahan untuk bisa mengusir mundur lewat wave minion terakhir yang dibabat habis Om Wawa. Ya, satu katapult terakhir tadi dan dipergunakan untuk di Mirror Station-nya, dan mari kita lihat untuk replay. Di mana ini dipaksakan tadi oleh Alter Ego. Mereka ingin untuk mendapatkan Lord yang kedua, tapi ternyata dengan adanya Wen yang dipakai oleh Clover tadi, dan bahkan untuk crossbow bisa dilepaskan, ngapain berusaha melakukan lasit ke arah dari Clover, dan itu dia tadi gerakan dari Clover dengan Wen-Wen-nya yang kita tahu banget di season kemarin. Yap. Berulang kali Clover menggunakan Wen dan berakhir manis untuk EVOS Legends 40. Ya, dan benar aja barusan juga Om, dengan ada sedikit darah Aegis-nya diaktifkan, satu weakness point-nya terakhir itu bisa dimanfaatkan dan juga didapatkan tepat waktu banget. Crossbow of Tenga terbang, dia akan imun dari segala apapun yang ada di Land of Dawn. Dia akan terbang di atas dengan begitu bebasnya. Belum lagi tadi ada bantuan damage juga yang diberikan oleh pemain EVOS Legend lainnya, sehingga membuat lampu-lampu pun tidak bisa berkutik. Dan ini penasaran, tinggal item terakhir dari One dia akan membuat Malefic Roar atau si Halberd. Ini yang masih menjadi pertanyaan untuk Pulung nih, karena mereka apakah hanya akan bergantung lewat dominan ice dari Popoleng Kupa untuk bisa menghadapi hero-hero yang mungkin region SP-nya gede banget loh, dari lampu-lampu dan juga Baras ini loh. Ya, apalagi dua magic yang tengah ini, dua-duanya build item damage semuanya. Dengan item Rom juga tadi, Rasi sudah berhasil untuk menyelesaikan Holy Crystal, akan lebih sakit lagi serangan dari Umbrella, semi Umbrella dari Rasi sendiri. Sedangkan memang harus memperhatikan lebih jauh lagi dari EVOS Legends, karena untuk range tidak ada yang terlalu jauh dari Alter Ego, yang berarti bahwa karena Clover udah menyelesaikan seluruh itemnya, tadi bahkan Malefic Roar juga ada Witholken untuk mengganti dari sepatunya, ini sudah harus banget bisa ditangkap sebagai orang yang pertama, karena kalau mereka bisa mengembangkan Clover, tugas mereka akan jauh lebih mudah. Karena untuk sementara waktu di sini yang nge-distract banget itu adalah anti-match. Anti-match dia split terus-terusan, dia memancing pemain dari Alter Ego untuk mendekat ke dia, sementara Clover mendapatkan gold demi gold. Dan itulah yang sedang terjadi di Land of Dawn sekarang, Pak Puluh. Yap, ini di akhirnya Malefic Roar ya Talia ya. Itulah item yang udah langsung dibuat oleh One-nya. Hanya saja sekarang kita lihat lagi, bisakah dia untuk mendapatkan minus point lewat pertempuran yang nantinya mungkin ataupun sesaat lagi akan kita lihat. Karena sekarang untuk Barasnya mulai maju ke bagian depan, tetap membuka, ada missile expert dikeluarkan tapi tidak ada yang tertarik. Payungnya dilemparkan, belum ada yang terkena, tapi di saat dia masuk ke dalam rumputan, udah ada cycling eagle, Luminar sedikit lagi Epitrisa, tapi dia masih bisa kabur di area tersebut. Belum ada flame shot yang terlihat karena sekarang dari Persiknya hanya ada sedikit SP lagi. One-nya masih berjibaku seorang diri mencari minus point, tapi sekarang ada crossbow yang udah langsung aktif dan dia terbang di bagian atas sana, tapi masih cukup tebal untuk lampu-lampunya. Lihat bendera di bagian bawah, langsung dia nanti kehadirannya di saat dia landing, langsung begitu banyak acara yang sudah menyambut. Anti-match pergi, ada Winter Trencher dari Rasinya menyelamatkan diri dan juga pergerakan lagi dan lagi dari Persiknya harus melakukan sebuah kesalahan di saat dia ingin melakukan sebuah pick off, tapi malah dibalikin loh. Wow. Iya, mencoba untuk mendapatkan satu buah poin punishment, tapi justru dirinya yang harus terpanis. Ini membuat pertukaran 2 untuk 2 sejauh ini oleh Alter Ego Esports dan juga EVOS Legends, dan Lordnya kali ini sudah hadir. Lord yang tadi kita melihat bagaimana EVOS Legends mencoba untuk mengamankan, tapi lihat bagaimana dari painya. Immortalnya udah pecah, dia di sandwich oleh 2 orang. Mengincar karena Luminar, tapi nggak bisa karena damage-nya terlalu besar dari seorang Luminar. Dan kali ini sudah hilang lagi satu pemain dari Alter Ego Esports, tapi Antina di sisi lain coba untuk diculik juga. Satu untuk satu. Lagi-lagi ini saling pertukaran aja dari kedua belah tim, Pak Puluh. Iya. Wow. Aksi pick-up-pick-uppan pun terlihat, ada di bagian atas, ada di bagian bawah. Masing-masing satlandernya menjadi korban. Rasi dengan Kaguranya pun sangat-sangat baik posisi dari tadi. Belum lagi dengan Matila selalu menjadi opener yang sangat baik. Siapapun yang ada di depannya langsung di cycling eagle aja. Membuat kocar-kacir pertahanan dari EVOS Legend. Tapi One ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa juga dipertontonkan dari tadi. Weakness point yang selalu saja berhasil didapatkan untuk Swallow Pets
damage-nya juga selalu bisa memberikan sebuah efek stun juga terhadap beberapa player dari Alter Ego Esport. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik, tapi entah kenapa sekarang juga langsung terjadi peperangan lagi. Udah ada Fedra Ice Strike, Lordnya langsung berhasil lagi diambil oleh pemain Alter Ego Esport, dan sekarang flame shotnya begitu menyakitkan. Luminernya terbang dengan wing spy wing, Clovernya pergi ke arah yang berbeda, tapi mereka seperti ingin masih melakukan sebuah apa ke bagian depan. Ada Winter Trajan yang dimiliki oleh lapu-lapu. Oke, ada Winter di sana, dia siap untuk maju ke bagian depan, dia siap untuk ngebadanin rekan-rekannya, dan dia siap untuk melakukan Winter Trajan, di mana mungkin fokus dari skill rekan-rekan EVOS Legend akan mengarah kepada dirinya nih. Sally Boy maju lagi, ada Bita Tarik yang akan langsung mereka habiskan, terkena efek dari Feather Ice Strike begitu menyakitkan. Lordnya ada di bagian bawah, ada lagi sebuah pergerakan, Popolenko Pai langsung maju ke bagian depan, Lordnya pun langsung hadir, dipotong dengan adanya satu lagi Electro Final Blow, tapi entah kenapa bagaimana caranya, udah ada 2 player langsung berhasil didapatkan dari pemain EVOS Legend, langsung diserang habis-habisan. Luminaire kawan-kawan tidak bisa pergi kemanapun, ada Clover juga yang menghilangkan seorang diri, Veterannya terbuka bebas, 2-0 akan langsung didapatkan oleh Alter Ego Esport. Wow. Alter Ego Esport 2-0, mereka benar-benar ingin menunjukkan taringnya bahwa mereka sebagai pemuncak klasmen bisa mengalahkan sang Raja Hutan dengan 2-0. Bahkan EVOS Legend nggak sempat untuk melakukan aksi pembalasan di game yang kedua, dan otomatis kita tidak akan melihat adanya game yang ketiga karena 2-0 sudah diamankan oleh Alter Ego. Apa yang terjadi dari sisi EVOS Legends, Om Wawa? Iya, entahlah, terlalu banyak burst damage dari Alter Ego juga, dan bagaimana mereka memainkan strats mereka tadi. Karena mereka tahu banget di early kalau mereka bisa nge-pressing, ini One tidak akan bisa bergerak, dan itulah yang dilakukan. Bahkan untuk Clover sendiri harus bisa melakukan satu buah rotasi ya, Bro.